kalau di dalam fikih istilah qadha dipakai pada dua tempat, yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qadha dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya di bidang ibadah. Qadha dalam pengertian yang pertama secara bahasa mempunyai arti menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan hukum. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, qadha berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Menurut Salam Madkur Qadha disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil. Karena adanya berbagai pengertian dari kata qadha itu, maka bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fikih, terminologi syariat dari kata qadha adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qadha adalah lembaga peradilan menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menetapkan ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Menurut hukum Islam, ada 6 unsur peradilan menurut hukum Islam, yaitu hakim, qadhi, hukum mahkum bih, mahkum alaih, mahkum lahu, dan sumber hukum atau putusan. Hakim qadhi adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan dengan sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah yang khusus di bidang peradilan dan hukum acara. Yang pertama kaidahnya yaitu hukmul hakimu fil masailil ijtihadi yarfa'u khilafi, yang artinya hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Maksud dari kaidah ini yaitu apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia mentarjih atau menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Kaidah ini juga sesuai dengan kaidah la yajuzu naqdin hukmal hakimu ba'dal hukmi, yang artinya tidak boleh menentang keputusan hakim setelah keputusan diputuskan dengan keputusan yang tepat. Dan kaidah yang kedua yaitu al-bayanatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Artinya bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari. Jadi maksud dari kaidah ini yaitu seseorang yang menggugat orang lain dengan gugatan berbeda dengan kenyataan lahirnya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini dimungkinkan bohongnya si tergugat dalam mengingkari gugatan tadi. Oleh karena itu, si tergugat dapat diminta mengucapkan sumpah apabila diminta penggugat. Dan juga kaidah ini sama halnya dengan kaidah al-bayanatu lisbatil khilafid dhahiri wal yaminu li baqa'il asli. Artinya bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan lahirnya dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya. Kaidah ketiga yaitu as-salahu jaizu bainal muslimaini illa salhan haraman halalan aw ahalla haram, yaitu saling berdamai sesama muslim itu tidak boleh selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaidah ini menerangkan bahwa perjanjian damai dalam bentuk apapun antara sesama umat Islam terkait jaminan nyawa, harta, hukum nikah, dan sebagainya
maka itu boleh dan dapat diberlakukan bagi kedua belah pihak, kecuali perjanjian damai itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tatkala demikian, maka tidak boleh dan tidak berlaku, sebab dibuat tidak sejalan dengan keinginan Allah. Contoh perdamaian yang boleh dan terlarang sangat banyak. Beberapa contohnya yaitu yang pertama ada sulhul iqrar atau as-sulh ma'al iqrar, yaitu perdamaian disertai pengakuan. Misalnya berdamai dalam hiyar aib, hak pembeli untuk membatalkan transaksi karena ada cacatnya pada barang. Apabila seseorang membeli sesuatu dengan harga tertentu, kemudian ia mengetahui bahwa adanya cacat pada barang tersebut dan ingin mengembalikannya kepada penjualnya. Ketika mengembalikan barang tersebut, si penjual mengatakan, "Bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan? Dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang sebesar sekian sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut." Apabila si pembeli setuju dengan tawaran ini, maka termasuk dengan kategori berdamai yang diperbolehkan. Yang keempat, yaitu al-aminu musadiku bil yamin, orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Kaidah ini yaitu seseorang yang dimaksud membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, maka agar hal itu bisa dipercaya harus dikuatkan dengan sumpah. Contohnya orang yang meminjamkan barang yang menggugat peminjam bahwa barang yang dipinjamnya belum dikembalikan, sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya dia harus bersumpah. Nah, kaidah ini juga memiliki hubungan erat dengan salah satu kaidah asas atau disebut al-qaidu khamsah, yaitu kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung kepada niatnya, karena dalam hal bersumpah diperlukan niat yang jelas sebagai upaya kesaksian yang di dalamnya mengandung konsekuensi hukum.